Mana yang lebih banyak, semut atau manusia? Kita pasti mengalami ketika ada makanan yang jatuh di lantai, pasti akan ada banyak semut yang datang kan? Tapi pernah nggak bertanya-tanya berapa sih jumlah semut yang ada di bumi ini? Apakah jumlah semut bisa mengalahkan jumlah manusia? Faktanya ada dua ilmuwan yang bernama Berthold Dobler dan Edward Osborne Wilson yang berhasil memperkirakan jumlah semut yang ada di dunia ini. Ini ditulis di sebuah buku yang bernama The Ants. Kalian tahu mereka memperkirakan ada sekitar 10 kuadriliun semut yang ada di dunia ini guys. Nah, kuadriliun ini merupakan satu bilangan yang di atas triliun. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan populasi manusia yang jumlahnya kurang dari 10 miliar orang. Wanita ini mendonorkan ginjalnya untuk bosnya, tapi dia ini malah dipecat dari pekerjaannya guys. Hal apes ini terjadi kepada seorang wanita asal Amerika Serikat bernama Deborah Stevens. Dia ini berusaha menyelamatkan nyawa bosnya dengan mendonorkan satu ginjalnya. Tapi bukannya malah berterima kasih, si bosnya ini malah memecat Deborah ini dari pekerjaannya guys. Hal ini karena beberapa hari setelah operasi, tepatnya setelah pulang kerja, si Deborah ini selalu merasa kelelahan guys. Hal ini yang membuat si Deborah ini selalu izin dari pekerjaannya dan membuat si bosnya ini kemudian marah. Setelah beberapa kali teguran, akhirnya si Deborah ini dipecat dari pekerjaannya. Nggak terima dengan hal itu, si Deborah ini kemudian menuntut bosnya karena telah memecatnya. Dia merasa sebagai pihak yang dirugikan perusahaan. Seekor gajah dari Taman Safari Jerman menyerang mobil salah satu pawang di sana guys. Gajah ini menghempaskan mobil tersebut sampai terbalik-balik. Diketahui bahwa gajah yang bernama Bushini ini langsung menabrakkan culanya ke mobil pawang tersebut. Kejadian ini guys berhasil direkam oleh salah satu pengunjung di Taman Serengeti, yaitu taman safari yang berlokasi di Hodenhagen, bagian utara Jerman. Untungnya dalam kejadian ini pawang yang ada di dalam mobil ini bisa keluar dengan selamat dan dia hanya mengalami luka kecil guys. Sayangnya akibat serangan gajah ini kalian bisa lihat mobil ini mengalami rusak parah dan nyaris nggak berbentuk guys. Kerap dihina mirip seperti monyet, anak ini memutuskan untuk lari dan tinggal di hutan. Anak ini namanya Zanziman Eli dan dia ini berasal dari Rwanda, Afrika. Karena mukanya ini agak berbeda dengan manusia normal pada umumnya, dia ini kerap mendapat bulian dan hujatan dari orang-orang di sana guys. Karena nggak tahan dengan perlakuan itu, dia ini memutuskan untuk tinggal dan beradaptasi di hutan. Bahkan Eli ini belajar untuk memanjat pohon untuk menghindari penduduk desa yang mengejarnya dan juga membulinya. Diketahui bahwa Eli ini sering bertindak layaknya hewan yang sedang berburu di hutan guys. Dia ini bahkan sesekali terlihat memakan rumput di sana. Kondisi Eli ini yang sulit berkomunikasi dengan orang-orang membuatnya hampir nggak pernah bersinggungan sama sekali dengan orang-orang, apalagi berkomunikasi guys. Guys, buat kalian yang sering kenal dengan orang baru di internet, di sosmed, dan lain sebagainya, kalian wajib nonton video ini. Kali ini gue akan membahas tentang seorang pembunuh berantai pertama di dunia yang menggunakan media internet untuk mencari korbannya. Namanya John Edward Robinson. Dia ini seorang psikopat sadis seksual yang membunuh 8 wanita muda yang dia temui di internet. Jadi dia ini bergabung dalam sebuah forum chatting gitu guys. Dia ini memakai nama alias Slave Master dan menarik korbannya melalui forum itu. Dia ini kerap kali berkenalan dan mengajak para wanita ini ke rumahnya dan kemudian melancarkan aksinya. Banyak dari wanita-wanita ini diperkosa, disiksa, dan kemudian dibunuh. Pada tanggal 3 Juni tahun 2000, Robinson ditangkap di kediamannya setelah polisi menggeledah seluruh rumahnya. Polisi menemukan 2 tong besar yang berisikan mayat yang membusuk. Yang mau lihat foto mayatnya langsung aja ke IG story gua @arfandimoko. Gua taruh situ ya guys. Inilah kasus pembunuhan Black Dahlia, seorang aktris Hollywood yang dibunuh, tubuhnya dipotong-potong dan kasusnya tidak pernah terungkap. The Black Dahlia Murder ini adalah sebuah istilah yang populer yang melibatkan sebuah kasus pembunuhan pada tahun 1940-an di Los Angeles, Amerika Serikat. Sedikit background tentang Elizabeth Short ini. Dia lahir di Hyde Park, Massachusetts pada tanggal 29 Juli 1924. Wanita ini seorang aktris Hollywood yang mengejar karirnya di dunia seni peran dan telah mendapat tempat yang spesial bagi dunia hiburan di sana. Bisa dilihat dari fotonya guys, dia ini wanita yang cantik, mudah bergaul dan akrab dengan sosialita di sana. Pada tanggal 15 Januari 1947, tubuh telanjang Elizabeth ditemukan sudah terpotong menjadi 2 bagian. Ada juga luka pada bagian paha dan payudara di mana seluruh bagian dagingnya sudah diiris. Yang mau lihat foto mayatnya langsung aja ke IG story gua @arfandimoko. Gua taruh situ guys. Wanita asal Spanyol ini mengklaim dirinya adalah pemilik dari matahari. Ya, wanita yang bernama Angela Duran ini mengatakan kalau secara hukum dia adalah pemilik sah dari matahari guys. Dia bahkan mendaftarkan kepemilikannya atas matahari ke kantor notaris. Dan ini disetujui guys. Dokumen yang dikeluarkan notaris menyebutkan bahwa Angela Duran sebagai pemilik sah dari matahari. Wanita ini mengatakan kalau dia akan mengenakan tarif kepada siapa saja yang menggunakan matahari. Jadi kalian nanti harus bayar kalau pakai matahari guys. Dia akan menyumbangkan 10
10% pendapatannya untuk penelitian, 10% lagi untuk membantu orang yang kelaparan, dan 10% lagi untuk dirinya pribadi guys. Oh pantas di tempat gua hujan mulu toh, belum bayar tagihan matahari rupanya. Inilah sebabnya kalian gak boleh buat prank-prank berbahaya kayak gini guys. Seorang pria asal Inggris bernama Danny melakukan prank bunuh diri. Dia berpura-pura bunuh diri untuk menakuti pacarnya. Danny melakukan prank bunuh diri ini dengan cara berpura-pura mengikat lehernya dengan celana olahraga. Dan kemudian guys, dia menggantungkan tubuhnya gitu. Awalnya si pacarnya yang bernama Amy ini menganggap kalau Danny ini hanya iseng-iseng aja guys. Tapi tak lama kemudian Amy ini melihat kalau wajah Danny ini menjadi pucat. Dia langsung cepat-cepat memotong ikatan yang ada di leher Danny ini dan kemudian memanggil ambulans guys. Danny sempat mendapat penanganan dari para medis, tapi dia kemudian OTW ke malaikat maut setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Pria ini mengklaim kalau dirinya adalah pemilik dari bulan guys. Pada tahun 1953, seorang pengacara asal Chili bernama Gennaro Gajardo ingin bergabung dalam sebuah komunitas bernama Club Union Social. Ia ditolak karena nggak memiliki properti yang merupakan salah satu syarat menjadi anggota. Akhirnya nggak tahu kenapa ia pergi ke kantor pertahanan guys untuk mendaftarkan bulan sebagai properti miliknya. Si pria ini hanya membayar sejumlah uang, kira-kira 42 peso, dan dia ini langsung mendapatkan dokumen sertifikat kepemilikan bulan. Singkat cerita, akhirnya dia ini diterima di komunitas yang tadinya menolaknya guys. Pada tahun 1969 ketika Neil Armstrong CS mendaratkan kaki di bulan. Kalian tahu Gajardo ini melancarkan aksi tuntutan ke meja hijau karena Amerika Serikat telah melanggar properti milik pribadinya. Sekarang sang pemilik bulan ini sudah meninggal guys, tapi para cucunya masih mempertahankan klaim atas kakeknya sebagai pemilik bulan guys. Dibully karena gabung grup cheerleader, bocah laki-laki ini memilih bunuh diri. Seorang bocah asal Amerika Serikat bernama Ronin Shimizu memilih untuk menghabiskan nyawanya sendiri lantaran kerap dibully oleh teman-temannya. Pelajar SMP ini diolok-olok oleh teman-temannya setelah menjadi satu-satunya laki-laki yang bergabung dalam grup cheerleader sekolah guys. Orang tua Ronin sebelumnya sudah mengkomplain ke pihak sekolah atas kejadian yang menimpa anaknya ini guys. Tapi pada akhirnya Ronin ini diberhentikan dari sekolah dan menjalani pendidikan homeschooling guys. Ronin telah dimakamkan dan para sahabat serta tetangga berkumpul untuk memasang lilin dan berdoa untuknya. Seorang pria asal China mengalami insiden yang membuat tangannya terputus. Dia kehilangan tangannya akibat terpotong mesin pisau di pabrik tempatnya bekerja. Salah satu temannya berhasil menemukan potongan tangannya, tapi tangannya ini nggak bisa disambung begitu saja guys. Jadi seorang dokter di rumah sakit di kota Xianza melakukan hal gila agar membuat tangannya tetap hidup. Dokter ini mencangkokkan tangan pria itu ke pergelangan kakinya. Hal ini dilakukan agar saraf yang ada pada tangannya tetap hidup sebelum akhirnya disambungkan kembali ke tangannya. Lu bayangin guys, tangan yang udah putus itu disambungkan ke kaki. Kira-kira jadinya seperti apa ya? Yang mau lihat foto tangannya yang disambungkan ke kaki langsung aja ke IG story gua @arfandimoko. Gua taruh situ guys, buruan. Guys, pria ini terima uang transferan senilai 92 kuadriliun US dollar dan menjadi orang terkaya walaupun hanya dalam waktu 2 menit. Jadi ini guys sebenarnya kesalahan salah transfer dari pihak PayPal. Buat yang nggak tahu, PayPal ini semacam bank online gitu yang memfasilitasi transaksi uang dalam bentuk digital guys. Suatu hari pria yang bernama Reynolds ini tiba-tiba terkejut. Bagaimana tidak, secara tiba-tiba saldo PayPal miliknya terisi dana senilai 92 kuadriliun guys. Lu bayangin tuh uang banyak banget. Tapi sayangnya hal ini nggak berlangsung lama. Reynolds ini hanya menjadi orang terkaya walaupun dalam waktu 2 menit saja. Sebab uang yang ada di akun tersebut kembali ditarik lagi pihak PayPal. Anak-anak ini harus menyeberangi jurang demi pergi ke sekolah guys. Buat kalian nih yang masih sekolah dan masih ngeluh dengan banyak hal, kalian wajib nonton video ini guys. Anak-anak dari desa terpencil di Kolombia harus menyeberangi jurang menggunakan sailing atau flying fox demi pergi ke sekolah. Kalian bayangin mereka harus mempertaruhkan nyawanya setiap kali mereka berangkat ke sekolah guys. Dari ketinggian 396 meter di atas permukaan laut, anak-anak ini harus meluncur. Bahkan alas yang menopang mereka hanyalah sebuah kayu yang dipakai untuk melintasi tali sepanjang 800 meter. Selama ratusan tahun, tali ini adalah jembatan bagi para warga untuk dipakai mereka dalam melintas. Dan ini guys adalah satu-satunya jalan agar mereka bisa mengakses kota terdekat. Ada yang tahu pria ini guys? Namanya Akuyadav. Dia ini berasal dari India. Pria ini kejam banget guys. Dia ini seorang pemimpin di sebuah geng di India. Kenapa gue bilang kejam? Karena sejak tahun 1994 dia ini sering merampok dan memukuli orang tanpa alasan. Bahkan dia ini sesuka hatinya memperkosa wanita-wanita yang ada di sana guys. Dia dan anggota gengnya ini sering menculik wanita-wanita dan memperkosanya beramai-ramai. Banyak di antara korbannya ini adalah anak-anak, gadis remaja, dan juga wanita hamil. Akuyadav ini juga sering menyogok polisi, sehingga ketika ada keluarga korban yang datang melapor ke kantor polisi, mereka sering ditertawakan dan diusir guys. Pada tahun 2005, sekitar 200 orang wanita mengeroyoknya guys. Para wanita ini yang terdiri dari emak-emak membawa pisau, batu, dan bubuk cabai.
Kalian tahu guys, para wanita ini memukulinya dan menikamnya berkali-kali. Pokoknya dikeroyok sampai